aja ya whey konsentratnya. So buat kaum yang mendang-mending, jadi nggak kepikiran buat beli yang kayak gini nih. Biasanya pasti cari yang murah tuh, tapi minta yang tinggi protein. Dan sekarang gua titik beratkan lagi ya, ini hanyalah pangan tambahan. Kalian juga perlu asupan real food kalian ya untuk program diet kalian. Nah, karena ini mengandung alergen protein susu sapi, so perlu diwanti-wanti juga yang buat punya riwayat alergi ya. Nah, sarannya buat kalian yang ragu nih ya, gua ada alergi atau enggak gitu, bisa kalian beli botol yang lebih kecil ya. Ini yang 2 lbs nih lebih bagus buat kalian. Jadi nggak usah langsung yang 5 lbs, takutnya tiba-tiba ada reaksi alergi. Ya, kasihan kalian aja sih ngabisinnya ya. Nah, buat teman-teman yang udah nonton video ini, ada yang udah pernah nyobain suplemen ini belum? Atau udah ada yang berbulan-bulan menikmatinya? Bisa dong kita share di kolom komentar, kali aja ada hal-hal lain yang mengejutkan setelah kalian menggunakan suplemen ini secara rutin. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya review suplemen yang satu ini nih ya. Jika kalian ada pertanyaan atau ada masukan atau ada saran, kalian bisa isi di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik like jika kalian menyukai video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Hai desainer, udah tahu Kohom belum? Buat kamu yang belum tahu, Kohom adalah platform desain 3D interior yang dapat diakses. Terus bedanya dengan yang kemasan kotak apa? Nah, ini terobosan baru juga ya sebenarnya ya. Tapi pertanyaannya, apakah rasanya enak atau aneh? Bayangin, susu dicampur teh itu kayak gimana rasanya? Gak ada lagi kata-kata tersiksa untuk diet ya. Nah, ini cocok buat kalian. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya sehat selalu ya. Dan selamat datang lagi di channel YouTube Borneo Body Center. Kali ini kita kedatangan produk baru ya. Sebenarnya ini udah pernah ya gua review, yaitu Puro Whey Pro Whey Concentrat di video gua sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton review produknya, bisa klik link di pojok kanan atas ini ya. Ini adalah salah satu brand suplemen Indonesia yang sedang viral karena produk ini punya kandungan serta kualitasnya yang unggul dan berkualitas, serta sudah mengantongi segudang sertifikat, uji lab yang independen, dan juga izin edar yang bikin kalian nggak bakal ragu lagi soal kandungan dan kualitas di dalam suplemen ini. Produk buatan Indonesia yang kualitasnya nggak kalah sama produk internasional. Kemarin gua udah review ya, baik dari kandungannya, sertifikasinya apa aja, sama izinnya. Daripada full. Oh, kan maksudnya kalau buat di Bali tuh banyak di Petar gitu. Yang lu buka. Enggak tuh. Iya, cuma ada boleh. Enggak, dia bilang itu disesuaikan. Yang ada nomor 100. Apa aja, serta kelebihan-kelebihan lainnya. Jadi jika kalian nonton review video gue yang sebelumnya Hah? Nah, itu kecil. soal suplemen Puro ini, pastinya kalian bakal bisa ngikutin video yang ini dengan santai. Sebelum kita bahas suplemen ini, kayak biasa ya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang pengen beli suplemen ini, tapi masih ragu-ragu. Tunjukin aja video ini. Dalam minggu-minggu ini Puro sedang lagi gencar-gencarnya nih ngeluncurin produk unggulannya, yaitu Puro Whey Pro Whey Concentrat dengan varian rasa baru nih, yaitu strawberry yogurt dan milk tea. Nah, seperti ini nih kemasannya. Tuh, kemasannya juga model baru ya, karena kemasan yang varian sebelumnya itu pakai kotak, terus dalamnya ada susu bubuknya yang dilapisin sama aluminium foil. Dan ini jangan-jangan terinspirasi dari video review gua yang sebelumnya ya. Karena di video gua sebelumnya itu gua ngebahas bungkusannya kalau udah dibuka ya wajib langsung ditaruh lagi di toples kedap udara ya. Dan sekarang kemasannya udah pada jiplok aja nih ya. Dan kalau kita lihat kemasannya juga ya, sebenarnya nggak gede-gede amat sih ya. Kalau kemasannya gede kan, kalau sering kalian buka tutup ya ntar masuk angin, lembab, berjamur, dan akhirnya kualitas susunya pun nggak bagus lagi. Nah, karena ini buat 10 kali minum, so menurut gua kemasannya masih aman ya. Berharap Puro ngeluncurin botolan lagi nih ya. Kali aja kan ada yang 5 lbs gitu, kemasan botol besar, lumayan kan.
Kalau susunya udah habis buat naruh kerupuk di rumah botolnya. Oke, di sini sebenarnya Pura udah lumayan banyak ya varian rasanya. Untuk whey konsentratnya ya, ada vanilla, ada choco malt, dan juga ada choco eclair. Dan ini adalah tambahan 2 varian rasa lagi nih, strawberry yogurt dan juga milk tea ya. Penasaran sih ya gua, gimana sih rasanya? Tapi sebelum kita icip-icip dulu, yuk kita cek dulu nih kandungannya. Ada perbedaan apa enggak dengan kemasan yang kotak? Nah, kalau dari segi beratnya sama aja lah ya, 300 gram. Yang kemasan kotak juga 300 gram. Dan ini untuk 10 kali minum ya. Di sini per servingnya atau 30 gram per sajian itu mengandung protein sebanyak 20 gram. Dan sama aja ya dengan kemasan sebelumnya. Dan juga rendah lemak dong pastinya. Serta rendah gula dan masih mengandung laktosa juga ya. So buat kalian yang intoleran laktosa harus diwanti-wanti nih ya. Tapi kalian boleh pilih produk Coba. produk yang Isopro karena itu produknya rendah laktosa, atau Vega Pro kalau kalian mau, karena di situ bebas laktosa dan terbuat dari protein vegan. Untuk kandungan-kandungan yang lainnya bisa kalian lihat ya di kemasannya. Itu mengandung vitamin B6 dan juga mengandung BCAA sekitar 4 gram ya. Terus bedanya dengan yang kemasan kotak apa? Ada perbedaan yang menurut gue ini lumayan mantap, yaitu dari segi kalori. Untuk kemasan yang baru ini kalorinya cuma 110 kalori, sedangkan untuk kemasan kotak itu mengandung 120 kalori. Kok bisa ya beda 10 kalori ya? Ternyata itu dikarenakan karena kandungan lemak jenuh di kemasan kotak itu adalah 1 gram. Sedangkan lemak jenuh yang ada di kemasan baru ini 0,5 gram. Malahan di kemasan yang strawberry ini lemak jenuhnya itu 0 gram. Itu sebabnya kalorinya ada perbedaan dong. Kalau kemasan kotak whey protein konsentrat itu 87% whey konsentratnya ya. Nah, di rasa strawberry ini nih, ini 86%. Dan di rasa milk tea ini itu malah lebih tinggi, yaitu 88%. Dan gue bener-bener puas kalau nge-review produk ini. Soalnya benar-benar dikasih tahu secara detail kandungannya ya. Nggak ada yang ditutup-tutupin ya. Ya wajar aja sih ya, soalnya ada uji lab dari pihak ketiga dan izinnya sama sertifikatnya udah lengkap. Ya harus bikin setransparan mungkin dong ya soal kandungan. Tadi dia bukan mirip-mirip pesanan kok dapat kandang soal teman. Apa dia?
Makanya buat versi 2 deh. Sintrax DPR pimpinan bagi dua. Om tadi Nitrotek. Mana bentuk baru tuh? Aduh, tunggu. Lagi sakit. Kita penasaran, coba aku lihat di IG dong. Maskal Trek ini dari mana katanya? Amerika atau kalau Mutan kan Kanada tuh. Suka sih kita mah, nggak mau memaksakan diri loh. Saya rasa kalau kita nego 50 dia mau itu, cuma ya tak bingung lagi.
DP akun-akun resmi no. Oh gila lebih panas ini. Kanada juga. Kolaborasi dengan perusahaan Cina. Bapak mau dipotong? Ada. Dan komposisinya. Nah, nggak perlu berlama-lama. Hah? Bapak yang muka-muka itu. Pacet-pacet, no? Jangan itu. Buka balo ya? Orang lain. Ya, tapi saya habis makan aja celana. Begini. Terbalik. Berbintang gitu. Bagus. Tutup. Main gitu. Ada. Busungnya ada sih. Ada kelainan tuh. Lagi.
Gue juga penasaran sih ya sama rasa yang barunya ini. Kebetulan gue belum pernah ngerasain suplemen yang rasa strawberry atau milk tea. Nah, ini terobosan baru juga ya sebenarnya ya. Tapi pertanyaannya, apakah rasanya enak atau aneh? Gue juga dapat nih shakernya nih dari Puronya sendiri. Keren nggak? Ya keren lah ya. Nah, ada cantolannya juga nih ya. Lumayan kan buat gantungan kunci. Mari kita unboxing. Gunting mana gunting? Oh. Ada orang? Nah, untuk yang pertama gue bakal ngerasain rasa dari strawberry yogurt ya. Warnanya juga pink ya. Wah. Wow. Ciri khas yogurt itu dia ada asam-asamnya ya. Nah, di sini gue juga ngerasain asam-asamnya juga. Dan rasa stroberinya juga otentik banget. Dan seperti biasa ya, gue juga nggak terlalu suka rasa yang terlalu manis. Dan juga ini sebenarnya nggak terlalu hambar juga ya, karena mengandung pemanis buatan dari sukralosa, jadi aman juga dan tidak mempengaruhi kalori ya. Nah, kalau review dari gua untuk rasa strawberry ini gua sangat suka banget dan pas rasanya, nggak bikin enak dan juga lebih nikmat. Sekarang mari kita coba yang milk tea. Bayangin, susu dicampur teh itu kayak gimana rasanya. Dan ini susu whey protein dicampur dengan teh. Ya sebenarnya perisanya aja ya milk tea-nya, karena di sini juga kandungannya di sini ada perisa sintetik teh hitam ya. Jadi ada ekstrak teh hitamnya juga dan juga perisa sintetik susu. Mari kita coba. Wow, bener-bener teh teman-teman semua. Tapi kalau menurut gua ini rasa tehnya lebih dominan ketimbang rasa susunya. Kalau kalian yang biasanya ngeteh di pagi hari, nah ini gue sarankan ya, gue rekomendasikan. Kapan lagi coba kalian ngeteh, tiba-tiba kalian sudah terasupi 20 gram protein dan juga 4 gram lebih BCAA. Cuma di sini nih milk tea. Dan gue rasanya juga suka banget yang ini ya. Dan ini gue sangat menikmatin banget dan tidak enak beneran. Kalian bisa coba ya. Tehnya khas banget kalau di sini ya. Dan jujur, ini adalah varian rasa susu. Cuma gitu kok. Susu yang menurut gua sekarang menjadi favorit gua ya, rasanya. Karena sebenarnya gua juga nggak suka ya susu whey yang kemanisan. Jadi di sini rasanya pas ya. Dan cocok buat kalian yang lagi menjalani diet. Gak ada lagi kata-kata tersiksa untuk diet ya. Pengen yang hambar-hambar, semua makanan hambar. Nah, ini cocok buat kalian. Nah, sekarang kita bahas soal harganya nih. Apakah beda ya dengan yang kemasan kotakan yang kayak gua review kemarin? Sama-sama 95.000 dalam kemasan 300 gram. Jadi per servingnya cuma 9.500-an. Dan kalian udah mendapatkan whey protein terbaik di kelasnya. Ditambah lagi dengan macam-macam varian rasanya ya. Jadi kalau kalian bosen sama rasa yang ini misalkan, bisa kalian ganti-ganti dong rasanya. Tapi menurut gua ini rasanya nggak ngebosenin. Menurut gua ya, malah ngangenin. Aduh. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan. Di sini buat kalian yang selalu ragu-ragu sama kandungan protein, selalu risih, pengen beli suplemen, takut kandungannya ternyata berbahaya atau malah berbeda dari yang diharapkan, kalian bisa pilih Whey Pro dari Puro ini. Kalau kalian punya kocekan lebih dikit ya kalian bisa beli yang pisaunya ya. Karena Puro udah banyak ngeluncurin produk suplemen dan rasanya pun bervariasi. Enak banget ternyata stroberinya. Belinya di mana? Di situs resminya kalian bisa langsung
cek puro.id atau bisa kalian cari di online shop. Semua tersedia. Soal kalian pengen kemasan kotakan atau kemasan ziplock, menurut gua nggak ada bedanya. Kalau dari segi kandungan cuman beda tipis aja ya. Mungkin buat kalian yang nggak punya toples di rumah, bisa kalian pakai kemasannya ziplock kayak gini nih. Dan ingat, buat kalian yang mau diet, naikin BB nurunin BB, atau bikin detil otot lebih tajam, atau bangun massa otot, jangan lupa ya asupan real food-nya. Karena kalian juga perlu ya sumber mikro atau makronutrien lain. Di kemasannya juga ada dikasih tahu nih ya sebenarnya ya. Peringatan, pangan tambahan untuk olahragawan bukan satu-satunya sumber zat gizi. Harus memperhatikan kebutuhan zat gizi individu. Dan juga dilarang mengkonsumsi secara berlebihan karena dapat mengganggu fungsi ginjal. Oh, di sini tertera ya juga tulisannya ya. Dan anak usia di bawah 15 tahun juga tidak direkomendasikan lah ya. Mungkin cukup dulu lah ya soal ini suplemen. Masih bingung atau ada yang perlu ditanyakan atau ada masukan buat channel ini? Silahkan isi di kolom komentar ya, di bawah dengan sopan. Jangan lupa subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Mau punya gaji 2 digit dan bisa kerja dari mana aja? Yang jadi pertanyaannya dulu nih, ini produk lokal atau produk luar? Pasti jauh lebih murah dong. Tapi kenyataannya nggak seperti yang kalian bayangkan. Pertanyaan gue adalah, apakah suplemen ini aman dikonsumsi? Soalnya kita lihat dari kandungannya itu ada bermacam-macam sumber protein. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Borneo Body Fit Center. Gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu kan pastinya. Di video kali ini gue seperti biasa ya mau bahas suplemen lagi nih. Dan kebetulan banyak banget yang pengen direviewkan soal produk ini nih. Ya sebenarnya juga penasaran sih ya gue. Gue pengen menyampaikan sesuatu buat kalian yang request minta direviewkan suatu produk suplemen. Kalau gue lihat di kolom komentar ya itu banyak banget tuh ya yang minta requestkan. Karena yang request banyak dan jenis yang di request itu juga macam-macam jenisnya. Jadi gue perlu beli dulu suplemen tersebut dan ya gue icip-icip juga sih ya biar lebih puas aja nge-reviewnya. So gue nggak bisa secepat kilat buat nge-review suatu produk ya. Apalagi misalkan produk tersebut banyak jenisnya. So nggak semuanya bisa gue beli ya. Dan gue juga perlu mencari data dan informasi yang akurat seputar suplemen yang pengen gue review. Gue juga perlu waktu. Ada orang. Buat memprosesnya ya, edit, grading dan macam-macam lah. But terima kasih buat kalian semua yang sudah mensupport channel ini. Semua masukan, kritikan ataupun saran dari kalian semua sangat berarti buat membangun channel ini menjadi lebih berkualitas. Oke, langsung saja ke poinnya ya. Produk suplemen kali ini yaitu The Infinity Whey. The Infinity Whey ini itu punya 3 jenis whey ya. Yang pertama yaitu Simple Blend, Protein Blend yang kedua, dan yang ketiga adalah Whey Blend Pro. Nah, yang gua pegang ini itu yang Whey Blend Pro. Karena dari ketiga jenis tadi yang paling menarik perhatian gue adalah yang ini nih. Untuk produknya sendiri punya beberapa varian ukuran ya, yaitu yang ukuran 1,1 lbs atau yang 500 gram yang kayak gue pegang ini, dan juga ada yang 3 lbs atau 1353 gram. So jangan terkecoh ya soal varian ukurannya. Nah, untuk yang simple blend, kandungan protein per servingnya yaitu 18 gram, BCAA-nya itu 2,1 gram, lemak 1,5 gram, dan juga
130 kalori per servingnya. Dan Simple Blend ini memiliki kandungan 2 protein source atau 2 sumber protein, yaitu 75%-nya dari milk protein konsentrat dan yang sisanya dari whey protein konsentrat yang biasa kita bilang WPC. Apa itu MPC? Baru pernah dengar ya? Apa bedanya dengan WPC atau whey protein konsentrat? Singkatnya, MPC atau milk protein konsentrat itu dari susu sapi yang mengandung sekitar 80% kasein dan hanya 20% protein whey. Mudah dipahami bahwa MPC hanya mengandung sedikit protein whey. So, berbeda ya dengan WPC dan juga WPI atau whey protein isolate. Di sisi lain mengandung 100% protein whey. Tapi di WPC nggak ada yang namanya kasein. So, di sini sebenarnya saling menutupi lah ya. Karena jika kalian tahu, sebenarnya kita juga perlu yang namanya kasein. Udah ngerti kan? Sekarang kita bahas yang jenis kedua, yaitu protein blend pro. Yang ini nih, kandungan proteinnya itu lebih tinggi ketimbang dengan yang Simple Blend tadi ya. Ya, walau nggak jauh-jauh amat sih. Yaitu 21 gram protein per serving. BCAA-nya juga lebih tinggi, yaitu 3,8 gram. Serta mengandung lemak yang lebih rendah. Dan hanya 120 kalori per servingnya. Nah, kandungan dari protein blend pro ini ternyata